Haleluya. Shalom. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Matius 5 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Saudara, kebenaran. Di zaman sekarang, kebenaran adalah apa yang mendatangkan keuntungan pribadi. Apa yang sesuai dengan kepentingan pribadi. Itu kebenaran. Anak-anak dididik secara tidak langsung bahwa apa yang mendatangkan keuntungan itu yang benar. Dan situasi ini makin bertambah-tambah. Ya, pendidikan menjadi makin jelas dengan hal ini. Orang menjadi terlalu pragmatis. Maunya semua hal sekarang terjadi secara instan dan menguntungkan dan menghasilkan. Dan standar ukurannya adalah materi. Contohnya saudara, belakangan ini di YouTube makin banyak iklan tentang bagaimana dapat uang dengan cepat. Dengan aplikasi ini di rumah saja bisa dapat sekian juta per bulan dan seterusnya. Ini namanya benar bagi banyak orang sekarang, ini namanya benar. Orang pragmatis menyukainya, orang sekarang menyukainya. Menawarkan solusi secara instan, secara mudah, cepat. Sekarang ini, situasi ini menyebabkan yang benar adalah yang menguntungkan. Kebenaran menjadi relatif. Saudara, keadaan yang dimana kebenaran menjadi relatif, orang kan jadi tidak tahu apa yang benar dan salah secara hakiki. Orang kehilangan arti dari apa yang benar itu. Ini merupakan penggenapan nubuat, saudara. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Gereja-gereja penuh orang, maaf ya, tapi apakah mereka hidup dalam kebenaran? Apakah tidak? Malah Tuhan dijadikan seperti mesin ATM. Maksudnya mesin ATM itu gini, kalau doa, masukkan PIN dalam nama Yesus, sekarang doa, besok pagi ada jawaban. Kayak ATM, tak? Saudara-saudara, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi di sisi lain, ada orang-orang yang tulus hati, yang justru menjadi lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran yang absolut. Misalnya, kudus adalah kebenaran. Meskipun itu berarti kerugian daging kita, hawa nafsu kita. Iman dalam Yesus Kristus adalah kebenaran. Meskipun itu berarti aniaya. Doa adalah kebenaran. Meskipun kita nggak tahu dijawabnya kapan, karena Tuhan yang tahu waktunya yang terbaik bagi kita. Hukum Tuhan adalah kebenaran. Meskipun untuk itu mungkin kita akan kehilangan banyak kesempatan, kehilangan kemewahan dan keberkahan duniawi. Ya, tapi itu adalah iman dalam nama Yesus, doa, hukum Tuhan, kekudusan, takut akan Tuhan. Semua itu adalah kebenaran yang absolut, yang gak berubah. Jangan ditinggalkan. Kalau kita mau menikmati yang instan, nikmati saja. Tapi jangan terikat dengan yang instan. Kebenaran tidak berubah. Pada waktu yang instan ini mengganggu kebenaran, tinggalkan yang instan, tetap pegang yang kebenaran. Tuhan Yesus berjanji, orang yang lapar dan haus akan kebenaran tidak dikecewakan, tapi akan dipuaskan. Kepuasan yang dimaksud adalah kepuasan rohani dan hati nurani. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam perbuatan kita. Tuhan hadir dalam keseharian kita. Saudara-saudara, sasaran kita bukan hanya dunia ini. Meskipun kita hidup di dunia dan perlu barang-barang dunia ini. Tapi sasaran kita bukan hanya di dunia ini. Sasaran utama kita adalah kerajaan Allah. Dunia berubah, kerajaan Allah tidak berubah. Tuhan berkata, saudara,
Amin.